3 hari menjelang pernikahan, pria ini tega membatalkannya. Alasannya bikin semua orang syok. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Kenapa semua ini terjadi padaku, Bu? Suara Windy bergetar, nyaris tak terdengar di antara isakan tangisnya. Ia duduk di sudut kamarnya, tangannya gemetar memegang undangan pernikahan yang kini tak lagi berarti apa-apa. Di seberangnya, ibunya menatap dengan mata berkaca-kaca. Hatinya ikut hancur melihat putrinya yang tersayang terpuruk dalam duka yang mendalam. Nak, ibu tahu ini berat, tapi percayalah, Allah punya rencana yang lebih baik untukmu. Windy menatap undangan di tangannya. Kata-kata sang ibu seolah menghempas begitu saja di udara. Sebuah pesta yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, kini hanya tinggal kenangan pahit yang menghantui. Undangan yang dulunya penuh dengan harapan, kini terasa seperti potongan kaca yang menusuk hatinya. Padahal semua sudah direncanakan dengan baik, Bu. Windy melanjutkan dengan suara terisak. Ibunya terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh putrinya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menghapus rasa sakit yang begitu mendalam? Bahkan ia sendiri masih terkejut dengan kenyataan yang tiba-tiba menghantam keluarganya. Di luar, matahari perlahan mulai tenggelam, seolah mencerminkan perasaan Windy yang semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi untuk saat ini, rasa sakit itu terlalu kuat untuk diabaikan. Di dalam hatinya, Windy berjuang untuk menemukan kekuatan, untuk bangkit dari kehancuran yang telah menghantamnya. Tapi di sudut kamarnya yang sepi itu, ia hanya bisa menangis, menatapi mimpi yang telah hilang, dan bertanya-tanya mengapa takdir begitu kejam padanya. Windy yang terlahir dari keluarga yang terpandang, dikenal tetangganya sebagai keluarga yang baik dan dihormati. Ayahnya, seorang guru yang dihormati di kampungnya, selalu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, ayahnya selalu mengingatkan Windy untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Windy, ingatlah, menjadi pintar itu penting, tapi lebih penting lagi adalah menjadi orang yang bermoral. Ilmu bisa kau peroleh di mana saja, tapi moralitas itu berasal dari rumah ini, ujar ayahnya suatu pagi ketika mereka sarapan bersama. Setiap kata yang diucapkan oleh orang tuanya, terutama ayahnya, seakan terpatri dalam benak Windy. Ia tumbuh dengan pemahaman yang mendalam tentang agama, terutama apa artinya menjaga sikap, ucapan, dan perilaku, terlebih lagi dalam berhubungan dengan lawan jenis. Setiap langkah yang ia ambil selalu dipikirkan dengan hati-hati. Windy sering memperhatikan ibunya setiap berinteraksi dengan tetangga atau saat pergi ke pasar. Ibunya selalu menjaga tutur kata dan perilakunya, tidak pernah berkata kasar atau bersikap seenaknya. Itulah yang namanya menjaga kehormatan, pikir Windy, mengingat setiap tindakan kecil yang dilakukan ibunya. Di desanya, reputasi keluarga adalah sesuatu yang dijaga dengan ketat. Setiap kesalahan kecil bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat, bahkan menjadi aib yang sulit dihapus. Oleh karena itu, Windy selalu berhati-hati dalam bergaul. Meski banyak teman laki-laki yang mendekatinya, ia selalu menjaga jarak dan tidak pernah terlibat terlalu dalam. Bahkan Windy yang sudah bertunangan dengan Rian pun masih diberi batasan oleh orang tuanya sebelum mereka resmi menikah. Hal itu juga yang membuat Windy menjaga penuh amanah orang tuanya dalam menjaga kehormatannya. Saat itu, beberapa bulan menjelang pernikahannya dengan Rian, Pak Kosim, ayah Windy, memberikan nasihatnya lagi untuk Windy. Di teras rumahnya, Windy menemui ayahnya yang sedang membaca buku. "Windy, sini dulu nak," panggil Pak Kosim sambil menepuk bahu di sebelahnya. Windy mendekat dan duduk di samping ayahnya.
Ia tahu setiap kali ayahnya memanggil seperti itu, pasti ada pesan penting yang ingin disampaikan. Kamu sudah semakin besar ya nak, sebentar lagi kamu akan menikah. Ayah ingin kamu selalu ingat satu hal, ujar Pak Kosim dengan suara lembut tapi penuh makna. Jaga kehormatanmu ya nak, sebelum kamu sama Rian resmi menikah. Karena jujur ayah tak mau kalau kalian terjerumus ke hal-hal yang terlarang. Windy mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ia ingin lebih memahami maksud dari kata-kata ayahnya. Ya iya ya, insya Allah Windy akan selalu ingat pesan ayah, jawab Windy. Pak Kosim tersenyum kemudian melanjutkan nasihatnya. Kehormatan itu nak seperti kaca, sekali retak sulit untuk diperbaiki lagi. Orang di desa ini selalu melihat dan menilai kita dari apa yang kita lakukan, dan apa yang mereka lihat akan menjadi omongan yang susah hilang. Windy merenungkan kata-kata ayahnya. Ia tahu bahwa sebagai anak perempuan satu-satunya, tindakannya akan selalu diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Ayahnya tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga menunjukkan dengan sikap sehari-harinya tentang bagaimana hidup dengan integritas. Kalau Rian ngajak kamu yang aneh-aneh, jangan mau ya. Jangan gampang percaya sama omongan manisnya. Hidup ini penuh godaan. Tapi yang paling penting, kamu harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Windy mengangguk lagi, lebih paham. Ia merasa tenang mendengar nasihat ayahnya. Meskipun ia tahu itu bukan hal yang mudah. Namun, Windy selalu berusaha untuk menjalankan apa yang telah diajarkan ayahnya. Karena ia sangat menghormati sosok ayahnya yang bijaksana dan penuh perhatian. Sementara itu, di sisi lain, Rian calon suami Windy memang dikenal di lingkungan sosialnya sebagai pria yang tampan dan sempurna. Dengan penampilan yang menarik dan gaya bicara yang menawan, ia dengan mudah memikat hati banyak orang. Keluarga Windy yang dikenal sangat menjaga kehormatan dan reputasinya, merasa sangat tenang dan percaya bahwa Rian adalah pilihan yang ideal untuk putri mereka, meskipun kadang ayahnya terus memberikan wejangan bagi Windy dan Rian. Pada suatu sore, saat keluarga Windy berkumpul di ruang tamu, Rian diajak keluarga Windy untuk ikut makan malam bersama mereka. Assalamualaikum Pak, Bu, sapa Rian dengan senyum ramahnya. Waalaikumsalam, masuk sini nak Rian, jawab Pak Kosim sambil mempersilahkan Rian duduk. Di hadapan keluarga Windy, Rian benar-benar memainkan perannya dengan baik. Ia berbicara sopan dan menunjukkan sikap hormat seolah tidak ada masalah dengan dirinya. Windy melihat Rian dengan tatapan yang penuh kasih, merasa bangga dan nyaman dengan pasangan yang tampak sempurna ini. Namun, di balik sikap ramah dan perhatian Rian di depan keluarga, ada sisi gelap yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Sejak remaja, Rian memang dikenal playboy dan sering gonta-ganti pacar. Ia sangat pandai menggunakan kata-kata manis untuk merayu setiap gadis yang dikenalnya. Mungkin ini juga yang sebenarnya menjadikan Rian selalu bersikap agresif jika berdua dengan Windy. Pernah suatu ketika, saat Windy dan Rian pergi untuk mencari undangan pernikahan, Rian dengan penuh gairah mengajak Windy untuk melakukan hubungan yang tak seharusnya. Di tengah perjalanan, Rian berhenti sejenak di pinggir jalan dan mulai melancarkan rayuannya. Sayang, ke hotel yuk, kata Rian dengan menggoda. Ke hotel? Emang kita mau ngapain mas? Tanya Windy ragu. Ya, kita senang-senang sayang. Hitung-hitung pemanasan sebelum menikah, kata Rian sambil tersenyum. Astagfirullah mas, sadar mas Rian, itu dosa loh, kata Windy dengan tegas. Bentar lagi kan kita mau menikah, dan aku akan bertanggung jawab, kata Rian. Istighfar mas, jangan aneh-aneh lah. Kita kan masih tunangan mas, belum ada ikatan resmi. Ya udah terserah kamu lah. Emang dasar kamunya aja yang kampungan, gak tahu perkembangan zaman, kata Rian sambil menarik gas motornya dan mengantarkan Windy pulang. Setelah kejadian itu, sikap Rian justru semakin agresif. Ia mulai menunjukkan ketidakpuasannya dan mencoba merayu Windy dengan cara yang semakin terang-terangan. Setiap kali Windy menolak, Rian hanya tersenyum dan berpura-pura mengerti. Namun di dalam hatinya, ia terus mencari cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
Menjelang pernikahan mereka, suasana di antara Windy dan Rian mulai berubah. Windy merasakan ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Rian yang dulunya selalu penuh perhatian dan penuh kasih sayang, kini menunjukkan sikap dingin dan acuh tak acuh. Ia sering meninggalkan Windy dengan alasan pekerjaan. Bahkan saat mereka bersama, ia nampak tergesa-gesa dan tidak fokus. "Mas Rian, kamu kenapa sih?" tanya Windy pada suatu malam saat mereka sedang duduk di sebuah kafe. "Kamu tidak seperti biasanya. Ada yang mengganggu pikiranmu?" Rian hanya tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan ketidaknyamanannya. "Oh, gak ada apa-apa kok. Aku hanya merasa sedikit lelah belakangan ini, apalagi pekerjaan yang menumpuk." Namun, Windy merasa ada yang tidak beres. Ia selalu memperhatikan bagaimana Rian sering membatalkan janji atau tiba-tiba harus pergi tanpa penjelasan yang jelas. Rasa curiga semakin mengganggu pikirannya, membuatnya merasa tidak nyaman. Puncaknya terjadi ketika Rian sedang di toilet. Ia yang sepertinya lupa atau sengaja meninggalkan ponselnya di meja. Windy yang merasa cemas dan tidak nyaman memutuskan untuk memeriksa ponsel Rian secara diam-diam. Dengan hati-hati, Windy membuka ponsel Rian dan menemukan sebuah pesan masuk dari seorang wanita dengan kata-kata yang terlalu mesra untuk diabaikan. Tangan Windy bergetar saat ia membuka chat tersebut dan terkejut melihat betapa intimnya percakapan antara Rian dan wanita itu. "Rian, aku merindukanmu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Kata-kata itu tertulis jelas di ponsel Rian, pesan dari wanita yang bernama Lia. Windy seperti mendapatkan tamparan keras di pipinya. Air mata mulai menggenang di matanya saat ia membaca chat tersebut. Saat Rian kembali dari toilet, ia langsung merasakan ketegangan di meja. Windy sedang menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Rian mencoba menyembunyikan rasa pahitnya, berusaha meraih ponselnya. "Sayang, ada apa?" tanya Rian dengan nada cemas. "Kamu nampak seperti baru saja melihat sesuatu yang mengejutkan." Windy menatap Rian dengan mata penuh air mata. "Rian, siapa itu Lia?" tanya Windy sambil menunjukkan ponselnya dengan pesan yang masih terbuka. Rian terlihat terkejut dan sedikit panik. "Windy, itu bukan siapa-siapa. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" potong Windy. Suaranya penuh kesedihan. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Mengapa kamu memberikan kata-kata yang sama yang selalu kamu katakan padaku dan wanita lain?" Rian mencoba meraih tangan Windy, tetapi Windy menarik tangannya dengan cepat. "Ini bukan seperti yang kamu pikirkan," kata Rian. "Aku hanya..." "Cukup," Windy memotong. "Aku tidak mau mendengar alasan apapun lagi. Aku merasa sangat dikhianati. Aku sudah memberikan semua yang aku punya untuk hubungan ini. Dan sekarang, aku harus menghadapi kenyataan bahwa kamu sebenarnya tidak mencintai aku seperti yang aku harapkan." Windy berdiri, berusaha menenangkan diri sebelum melanjutkan. "Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa terus percaya padamu setelah semua ini." Rian melihat Windy pergi dengan rasa panik dan ketidakberdayaan. Ia tahu bahwa situasi ini bisa berakhir buruk, dan ia mulai merasa terpojok. Namun, di dalam hatinya, ia tidak merasa sepenuhnya bersalah. Baginya, ini adalah sebuah tantangan untuk mempertahankan posisinya dalam hubungan, dan ia yakin bisa meyakinkan Windy untuk memaafkannya seperti sebelumnya. Windy meninggalkan kafe dengan perasaan hancur. Langkahnya terasa berat saat ia berjalan pulang, dikelilingi oleh kesedihan dan rasa sakit yang mendalam. Mimpi indah yang ia rajut selama ini kini telah hancur berkeping-keping, meninggalkannya dalam keadaan yang penuh keraguan dan ketidakpastian. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya ketika Windy berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi dengan hati yang hancur. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, tetapi tidak ada yang dapat menghibur rasa sakitnya. Ia berharap secepat mungkin bisa pulang dan melupakan semua kejadian malam ini. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara motor mendekat. Rian melaju dengan sepeda motornya, nampak panik dan terburu-buru. Dia melambatkan laju motornya saat melihat Windy dan segera berhenti di sampingnya.
tanpa menghiraukan pandangan orang-orang di sekitarnya. Rian turun dari motornya dan langsung berlari menuju Windy. "Windy?" seru Rian dengan suara penuh kecemasan. "Tunggu sebentar." Windy berbalik, matanya masih penuh dengan air mata. "Apa yang kau lakukan di sini, Rian? Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi malam ini." Rian menghentikan langkahnya dan meraih tangan Windy, menariknya ke arah motor. "Tolong, jangan pergi dulu. Aku perlu bicara denganmu." Windy mencoba menarik tangannya, tetapi Rian tetap memegangnya dengan lembut namun tegas. "Rian, aku sudah sangat terluka. Apa yang kau katakan malam ini terlalu menyakitkan untukku. Mengapa kamu melakukan ini semua?" Rian menatap Windy dengan mata yang penuh penyesalan. "Aku tahu aku telah berbuat kesalahan besar. Aku sangat menyesal, Windy. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kamu adalah segalanya bagiku." Windy terlihat bingung, merasa perasaannya campur aduk. "Apa yang bisa kau katakan untuk memperbaiki semua ini? Janji-janji manismu tidak ada artinya setelah apa yang aku baca." Rian menarik Windy lebih dekat dan memeluknya dengan lembut. "Aku berjanji akan memperbaiki semuanya, Windy. Aku tahu itu mungkin tidak cukup, tapi aku bersumpah akan menunjukkan padamu bahwa aku bisa berubah. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu." Suara Rian bergetar, menahan air mata yang mulai menetes di pipinya. "Aku tahu kamu mungkin merasa tidak bisa mempercayai aku lagi, tapi aku akan berjuang untuk membuat semuanya menjadi lebih baik. Aku mencintaimu, dan aku tidak akan berhenti berusaha." Windy berdiri diam, terperangkap dalam pelukan Rian, dan merasakan hati yang penuh dengan sakit dan keraguan. Namun, dalam kedalaman hatinya, ia merasakan sesuatu yang membuatnya sulit untuk sepenuhnya menolak Rian. Dengan hati yang berat, ia mengangguk perlahan. "Oke, Rian, aku akan memberimu kesempatan, tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah." Rian menghela nafas lega dan memeluk Windy lebih erat. "Terima kasih ya sayang, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku berjanji akan melakukan segala cara untuk membuktikannya." Dengan perlahan, Windy dan Rian naik ke motor. Rian menghidupkan mesin motor dan melaju menuju rumah Windy. Perjalanan malam itu adalah awal dari usaha Rian untuk memperbaiki segala sesuatu yang telah hancur. Sementara Windy merasa campur aduk antara harapan dan keraguan. Perjalanan ini adalah langkah pertama dalam proses panjang untuk membangun kembali kepercayaan yang telah retak. Seminggu setelah Rian tertangkap basah mengirim pesan mesra kepada wanita lain, hubungan mereka tampak tidak membaik. Rian sepertinya belum belajar dari kesalahannya, malah ia semakin menunjukkan sisi gelapnya. Suatu malam, saat mereka bertemu di sebuah kafe yang nyaman, suasana nampak tegang. Windy duduk dengan cemas di seberang meja, sementara Rian duduk dengan ekspresi frustasi. Kopi yang mereka pesan nampak dingin, tidak tersentuh oleh percakapan apapun malam itu. Sampai akhirnya Rian berkata, "Sayang, aku tidak mengerti kenapa kamu begitu kaku," kata Rian dengan nada kesal. "Apa kamu tidak berpikir bahwa kita sudah cukup dekat dan bahkan seminggu lagi kita akan menikah? Apa aku salah memintamu untuk melakukan hubungan yang lebih dari ini?" "Mas Rian, aku sudah memberitahumu sejak awal. Aku ingin menjaga prinsipku sampai kita menikah. Aku tidak bisa melanggar itu hanya karena kamu menginginkannya." Rian memandang Windy dengan frustasi. "Windy, kamu jangan sok alim lah. Aku hanya ingin sekali saja bisa berhubungan denganmu sebelum kita menikah. Lagi pula, aku kan juga akan tanggung jawab." "Bukan sok alim, Mas," jawab Windy dengan lembut namun tegas. "Ini tentang menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang aku pegang. Jika kamu tidak bisa memahami itu, mungkin kita memang tidak cocok." Rian menghela nafas panjang, nampak semakin marah. "Kamu tahu, aku sudah memberikan banyak kesempatan, dan kamu terus menolak. Aku merasa kamu tidak menghormati aku sebagai calon suamimu." Malam itu berakhir dengan ketegangan, tanpa solusi yang memuaskan bagi keduanya. Windy pulang dengan perasaan hancur namun tetap berpegang pada prinsipnya, sementara Rian semakin kehilangan kesabarannya.
3 hari sebelum pernikahan, Rian menelpon Windy. "Win, aku sudah memesan hotel untuk kita berdua malam ini. Aku ingin kamu malam ini menemaniku di hotel." "Rian, aku sudah katakan sebelumnya, aku tidak akan melanggar prinsipku. Aku nggak mau." Rian membalas dengan kemarahan. "Dasar sok suci. Kamu benar-benar tidak mengerti apa yang aku inginkan. Jika kamu terus menolak, aku tidak melihat alasan untuk melanjutkan pernikahan ini. Semua persiapan ini hanya buang-buang waktu saja." Setelah pesan itu, Rian tidak memberi ruang untuk diskusi lebih lanjut. Keesokan harinya, dia menghubungi Windy dengan keputusan akhir. "Windy, aku batalkan semua rencana pernikahan kita. Aku tidak bisa terus dalam hubungan yang dipenuhi dengan penolakan dan ketidakpastian. Dan satu lagi, aku tidak mau menikah dengan calon istri yang tidak menurut apa kata suaminya." Windy merasa terkejut dan hancur. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, tetapi hatinya tetap merasa sakit. Semua persiapan yang telah dilakukan, semua impian yang telah dibangun, hancur dalam sekejap. Dengan hati yang berat, Windy memberitahukan keluarganya tentang pembatalan pernikahannya. Meski mereka merasa sangat kecewa dan malu, Windy tetap merasa yakin bahwa ia telah mengambil langkah yang benar. Dalam keputusasaan, ia berharap waktu akan menyembuhkan luka dan membawanya ke jalan yang lebih baik. Pembatalan pernikahan ini benar-benar mengguncang keluarga Windy. Kabar buruk tersebut cepat menyebar di desa, dan tidak butuh waktu lama bagi warga sekitar untuk membicarakannya. Keluarga Windy yang selama ini dikenal baik-baik saja, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dan gosip. Di ruang tamu rumah mereka, ibunya terlihat sangat terpukul. Ia baru saja selesai mengatur berbagai persiapan untuk pernikahan dan membayangkan hari bahagia untuk putrinya. Kini semua itu hancur dalam sekejap. Ketika Windy mengabarkan berita buruk ini, ibunya terdiam sejenak, lalu tiba-tiba jatuh pingsan di lantai. Ayahnya yang biasanya tenang dan bijaksana, terlihat sangat kesal dan kecewa. Ia berdiri di pojok ruangan, menatap kosong keluar jendela. "Bagaimana bisa ini terjadi?" tanyanya. Windy dengan air mata di pipinya berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Ayah, Rian sebenarnya sudah menunjukkan banyak tanda-tanda buruk sebelum ini. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk tetap teguh pada prinsipku, meski ia terus-menerus menekanku." Ibunya akhirnya sadar dari pingsannya, dan setelah mendengar penjelasan Windy, ia mulai menyadari betapa berat keputusan yang diambil putrinya. Perlahan, rasa marah dan kecewa berganti dengan rasa bangga. "Nak, Ibu bangga padamu," ucap ibunya dengan suara gemetar. "Kamu sudah melakukan hal yang benar meski sangat sulit." Ayahnya menatap Windy dengan lembut. "Kamu benar-benar kuat, Windy. Ayah selalu mengajarkanmu tentang kehormatan dan prinsip, dan sekarang kami tahu bahwa ajaran itu tidak sia-sia. Kami akan selalu mendukungmu, Nak." Sementara itu, Windy berusaha keras untuk pulih dari luka hatinya. Ia merasa hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Rian dengan segala tipu muslihat dan rayuannya tidak berhasil mengubah pendiriannya. Suatu malam, setelah semua kekacauan ini, Windy duduk di beranda rumahnya, memandang bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia merasa kesepian dan sakit, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan. Ia mengingat kembali ajaran orang tuanya, nilai-nilai yang telah mereka tanam sejak kecil. Meskipun hatinya terluka, ia tahu bahwa ia tidak membiarkan Rian menghancurkan harga dirinya demi sesuatu yang salah. "Mungkin ini saat yang paling sulit dalam hidupku," kata Windy pada dirinya sendiri. "Tapi aku akan melewati ini. Aku akan bangkit dan mencari jalan untuk menyembuhkan diri." Windy mencoba untuk kembali ke rutinitasnya. Dia melibatkan diri dalam kegiatan yang menyibukkannya dan berusaha menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Walaupun masa depan terasa tidak pasti, ia mulai merasa ada sedikit harapan di balik semua kepedihannya. Beberapa hari setelah pembatalan pernikahan, Windy masih berusaha menenangkan diri dan menjalani rutinitas sehari-hari.
Suatu pagi, saat ia sedang duduk di ruang tamu rumahnya, saat ia sedang asik bermain ponselnya, ia membuka medsos tentang seorang pria yang digerebek Satpol PP dengan wanita open BO. Mata Windy membelalak saat membaca detailnya. Rian ditangkap oleh Satpol PP dalam sebuah rahasia hotel yang sudah sering digunakan untuk transaksi semacam itu. Ia ditemukan di kamar hotel bersama seorang wanita yang diduga sebagai pekerja seks. Berita ini dengan cepat menyebar di media sosial, dan reaksi dari netizen bervariasi, dari yang marah hingga merasa kasihan. Windy duduk terdiam, membaca artikel tersebut dengan hati berdebar-debar. Rian yang selama ini terlihat begitu menawan dan penuh perhatian, kini terbukti memiliki sisi yang sangat berbeda. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena ia merasa bersalah atau menyesal, tetapi karena kemarahan dan rasa lega yang bercampur. Astagfirullah, apa benar itu, Nak? Tanya ibunya, suaranya bergetar. Ya, Bu, ini semua benar, jawab Windy sambil mengusap air matanya. Rian ternyata adalah orang yang sangat berbeda dari yang kita kira. Ayahnya yang baru saja pulang dari mengajar merasa kaget saat Windy menceritakan hal yang sama tentang Rian. Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi seperti ini, katanya dengan nada penuh penyesalan. Alhamdulillah kamu sudah membuat keputusan yang sangat tepat, Nak. Kami bangga padamu. Rasa lega mulai menggantikan kemarahan yang dirasakannya. Windy merasa seolah batu besar telah diangkat dari pundaknya. Ia telah menjauhkan dirinya dari pria yang ternyata tidak layak untuknya. Sebelum terlambat, ia menyadari bahwa meskipun masa lalu terasa pahit, keputusannya untuk menjaga prinsip dan harga diri adalah hal yang paling tepat. Beberapa bulan kemudian, Windy memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan fokus pada karir dan pendidikannya. Ia bertekad untuk menjadi sosok yang mandiri, yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diperlakukan dengan tidak hormat oleh siapapun. Meskipun luka hati itu belum sepenuhnya sembuh, Windy tahu bahwa waktu akan menyembuhkannya, dan di suatu hari nanti, ia akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintainya dan menghargainya. Bukan karena penampilan luarnya, tetapi karena siapa dirinya yang sesungguhnya.